Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Zahri Bilhak. Kali ini, seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya, aku akan bercerita gimana kehidupan aku di asrama bertetangga sama teman kamar di sini tuh gimana. Yang bolong dong. Yang aku nggak sengaja ngomong kalau aku tuh ada sedikit masalah sama teman kamarku, tapi kenapa aku bisa bilang dan aku mau menceritakannya tuh karena masalahnya tuh anak ini gak cuma sama aku doang. Nah, kalau kalian mau tahu gimana kondisinya nih, ini adalah tempat tidur dia yang aku tuh gak paham kenapa dia tuh tutupin, tapi ya bagus juga sih, jadi aku nggak kebanyakan ngelihat muka muaknya dia gitu. Jadi kita tuh hidup berempat, ada 4 tempat tidur di sini, dan sebelumnya aku bukan di kamar yang ini. Jadi aku ada di kamar lama yang kondisinya tuh gak buruk-buruk amat, tapi yang gak baik-baik amat. Tapi termasuknya bukan bangunan yang bukan bangunan yang comfortable gitulah. Ya agak lusuh gitu. Terus sampai akhirnya setelah liburan musim summer kemarin aku request untuk pindah ke sini, dan aku nggak tahu kalau ada orang begini, tetangga kamarnya begini. Aku kira ya bakal baik-baik aja lah, sekejem-kejemnya di sini, sedingin-dinginnya orang sini ya paling kita nggak ngomong gitu-gitu doang lah. Kalau kayak gitu aku masih oke, masih jarang ngomong, aku masih oke, karena aku sendiri juga orangnya kalau nggak bisa mengawali pembicaraan juga sih. Terus sampai akhirnya aku pindah ke sini. Sebelumnya ada teman kamarku yang pindah ke sini juga, makanya aku tahu ada kamar ini. Karena kamar ini tuh baru direnovasi. Udah tuh, baru datang, wah aku cukup terkejut karena ternyata ada orang kayak gini ya. Tapi nggak terkejut banget sih, karena teman kamarku tuh udah bilang ini hati-hati ya sama anak yang ini, karena dia tuh sifatnya nggak seperti biasanya, aneh. Jadi anaknya tuh angkuh, nggak mau ngobrol, maunya sendiri, nggak bisa ngertiin orang, bener-bener anak-anak yang kayak gitu. Dan sampai akhirnya kita hidup berempat sampai teman kamarku yang ini tuh, kita bahkan dia yang udah hidup lama sama anak yang ini aja sampai nggak paham lagi untuk gimana caranya ngobrol sama anak yang ini, anak yang angkuh itu. Sampai akhirnya beberapa kali mereka berantem juga, sampai pukul-pukulan juga, sampai aku, walaupun segede-gedeknya aku saat itu, aku sempat misahin mereka gitu supaya udah jangan ribut. Mereka beneran sampai di tembok ini loh, sisir anak ini. Udah tuh, aku nggak tahu kenapa sifatnya dia tuh kayak gitu. Sampai kita tuh setiap berantem aku bilang, kalau kamu caranya kayak gitu dan aku bilang begini tuh, itu ya kamu cara ngomongnya ke aku gitu. Sampai kenapa aku bisa ngomong kayak gini, yaitu kamu, karena karakter kamu kayak gini, dan apa yang kamu mau dari kita tuh ya kayak gini, aku bilang gitu kan. Sampai akhirnya, nggak sampai akhirnya sih, banyak banget masalah yang aku hadepin sama anak ini, kita hadepin sama anak ini, karena cuman dia doang. Sampai kita tuh beberapa kali, bisa nggak lu pindah dari sini, lu juga bukan anak S1, harusnya tuh lu bukan di sini lagi tempatnya gitu. Aku juga nggak tahu kan, mungkin karena mentang-mentang dia anak S2 nya juga anak S2 kayak baru gitu loh, baru masuk S2, jadi kayak dia mentang-mentang gitu. Tapi bukan berarti dia anak S2 juga aku iya enggak, aku tetap tetap hidup, gimana caranya aku nggak ada di bawah dia, meskipun aku anak international student, anak asing, aku nggak bisa kayak gitu. Tetap aku mempertahankan harga diriku, dan nyatanya yang ditemenin tuh, yang punya temen ya kita, aku sama temanku yang Diana ini sama temanku yang Yulia ini, kita akrab gitu, sampai kita bikin satu grup sendiri tanpa anak ini. Udah tuh, satu-satu temanku mulai keluar. Yang satu ini ke praktek di, gak tau lah, Antartika apa enggak sih, nggak di Antartika, cuman yang ini kayak perusahaan gas yang ada di daerah Rusia yang paling dingin. Dia di sana sekarang selama 6 bulan. Baru sebulan dia pergi praktek, dan aku udah gak mau ngomong lagi satu kata pun sama anak ini. Dia mau ngomong apa,
apa kek. Dan kalau kalian paham, intonasi cara dia ngomong tuh bikin orang jengkel, tau nggak? Sampai yang awalnya aku tuh kalau ngomong sama dia marah, sampai aku udahlah, gue nggak mau denger lagi lu ngomong apa gitu. Karena yang ada tuh ya berantem. Aku berusaha untuk menghindari itu karena nggak ada fungsinya juga. Kayak ngomong sama orang stres, paham nggak? Ngomong sama orang stres tuh kita ngomong bener pun dia anggapnya ya nggak bener, bahkan dia nggak mau denger juga karena dia pengennya ya enggak, gue yang paling bener gitu. Mau maksud lu apa kek, mau maksud lu bener kek, gue salah kek, pokoknya gue yang paling bener menurut dia kan gitu. Jadi kan aku mikirnya udah tuh sampai terakhir aku udah nggak mau ngomong lagi sama dia, walaupun nih tempat meja belajarku dekat sama tempat tidur dia. Nyatanya dia tutup kayak gini kan udah kayak orang stres gak sih? Iya gak sih? Orang stres gak sih? Udah tuh sampai akhirnya kemarin masalahnya tuh sampah. Karena aku sebenarnya gini ya, ketika mereka ada semua, ya mending lah ada yang, maksudnya aku bisa ganti-gantian sama Diana ini kan. Kalau sama ini kan anak gini kan, terus jadwalnya bersih-bersih kamar, dia nggak bersih-bersih kamar. Sampai akhirnya kalau mereka pulang nggak ada di asrama kan aku sendiri. Dan aku pikir karena aku tinggal sendiri, kenapa nggak aku bersihin, toh nggak ada mereka juga kan, buat kenyamananku juga, aku pikir gitu. Udah tuh sekali 2 kali setiap libur agak panjang aku bersihin kamar ini. Dan setiap mereka ada, mereka nggak bersihin karena aku pikir ya udah, aku ya nggak mau bersihin kalau mereka nggak bersihin, udah kan gitu, fair-fairan lah. Diana juga begitu, maksudnya nggak ada yang bersihin ya udah. Karena sebenarnya terakhir tugas piket tuh dia, dan dia nggak ngebersihin. Akhirnya kan kita, dan Diana ini udah mencoba kayak ngingetin, ini jadwal lu loh untuk bersih-bersih gitu. Dan dia nggak ngebersihin, sampai akhirnya kita ya udah bodo-bodo amat gitu pas ada bareng-bareng. Dan pada akhirnya di beberapa hari kemarin tuh aku mikirnya gini lah, lu aja nggak pernah bersihin kamar dan kita tuh ada tugas piket di dapur. Sampai akhirnya kan aku mikir lah, kan gue udah bersihin kamar, udahlah waktunya piket dapur ya diambil elu lah, kenapa gue harus ngerjain juga kan, aku pikirnya gitu. Udah tuh dia marah karena aku nggak bersihin piket. Karena aku kan juga sebel ya, maksudnya ya asal lu tahu aja gitu, ya begitu rasanya orang kalau apa namanya, apa yang lu lakuin ke kita gitu kan. Udah tuh marah dia yang akhirnya piket karena kan ada petugas yang ngingetin. Marah tuh dia. Paginya dia bilang, gue tuh udah ngambil sampah yang ada di ini. Terus dia pengennya dia letakin di depan blok. Terus aku nggak buang lah, lu ambil sendiri, kalaupun itu masalah ya masalah gue, aku mikir kan gitu. Kenapa lu datang ke masalah gue, aku pikirnya gitu. Karena aku udah gedek lah, rasanya orang gedek gimana sih. Nah begitu kan, sampai akhirnya sampah aku yang ada di sampah pribadi aku tuh dia taruh di meja belajar aku. Gimana rasanya? Kalaupun emang orang yang waras ya kan, yaudah deh, yuk kita ngobrol deh gimana caranya supaya kita tuh udah nggak ada masalah lagi, aturan kan kayak gitu. Enggak, dia pokoknya pakai tindakan. Aku pikir udah nggak ada kata-kata sama dia. Ya udah, aku juga bertindak, tapi bukan bertindak kayak dia. Karena teman kamarku ini yang satu juga lagi nggak ada, aku taruhlah tempat sampahku di dekat meja belajar temanku ini yang nggak ada. Dia balikin lagi ke meja belajarku. Udah deh, kayak tempat belajar temanku ini tuh kayak udah nggak ada orangnya gitu. Dan dia juga naruh barang dia di situ. Karena aku pikir supaya lu tahu rasa ya, aku bukalah itu sampahku di dekat barang-barang dia, supaya dia juga ngerasain apa yang dia lakuin tuh ya nggak enak kayak gitu loh. Dia nggak terima, dia buang semuanya sampahnya di meja belajarku. Dan masih tersisa sih. Terus tanpa aku pikir panjang, aku udah mikir panjang sih, udah aku planning kalau dia sampai begini aku akan begini, dia sampai begini aku akan begini. Aku
buang lah semua sampah itu aku kayak tumpahin gitu semua sampahnya di tempat tidur dia, karena dia maunya begitu kan, karena nggak ada omongan gitu dan dia maunya begitu. Udah tuh akhirnya dia marah. Lah lu marah gue juga bisa marah lah. Nah marahnya dia tuh nggak pakai otak gitu loh. Kan kita hidup di asrama nih, kita nggak boleh sama sekali buat apa namanya menyakiti, apalah, pokoknya pakai fisik tuh nggak boleh. Dia pukul aku, beneran dia pukul aku duluan, sampai akhirnya ada kesempatan kenapa nggak aku pukul balik, akhirnya aku pukul lah dia. Udah tuh dia nangisnya, dia lapor ke kepala asrama, yang akhirnya aku pikir mungkin kepala asrama bakal marahin aku sih mungkin ya, tapi untungnya dia meninggalkan jejak nih. Dia nyakar aku, sama sini juga nyakar aku. Udah, kepala asrama datang ke kamar ngeliat kalau kamarnya tuh berantakan. Ngeliat kamarnya berantakan, terus aku bilang, ini karena dia juga yang mulai, aku bilang gitu kan. Dia juga yang mulai, kalau dia nggak mulai aku nggak bakalan begini, aku nggak bakalan pernah mulai duluan, aku bilang gitu. Terus dia bilang, dia ini nih mukul kepalaku gitu. Terus aku tunjukin aja, waktu itu masih berdarah-darah. Dia juga mukul aku nih, buktinya, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya mungkin ini kali yang diharapkan, si kepala asrama ini bakalan marahin aku, maki-maki aku gitu. Nyatanya setelah aku tunjukin ini, kepala asrama bilang gini, kamu juga nulis surat kalau apa yang terjadi di sini, dan aku juga nulis surat. Akhirnya aku nulis surat, semua aku jelasin permasalahan yang pernah kita laluin sama dia, dari mulai dia pernah berdiri di meja belajar aku saat aku belajar, terus dia pernah nggak terima kalau aku pakai mejanya Yulia, padahal aku udah yang pertama nanyain kalau, Yul boleh nggak aku duduk di sini, karena kan posisinya waktu itu winter dan meja belajarku kan ada di depan window. Di depan jendela ini, otomatis kan langsung dong ke kepala aku ini, namanya apa, anginnya. Nah aku pikir Yulianya juga nggak ada, aku udah tanyain, Yul aku ini, iya dia bolehin, iya kamu pakai aja deh, kata si Yulia gitu. Dia nggak terima, dia pengen naruh semua peralatan masaknya di mejanya Yulia. Udah tuh akhirnya kita itu berantem lagi, pokoknya banyak lah berantem, dan dia tuh bukan model anak kecil, tau gak sih, yang ini tuh nggak terimaan, bukan anak yang dewasa sekali. Kayaknya bermasalah tuh bukan hal yang wajar deh, bukan yang kayak gitu. Sampai akhirnya makanya tadi di permasalahan yang terakhir itu gara-gara sampah, kita sama-sama dipanggil, tapi bukan berarti dipanggilnya terus aku suruh keluar dari kamar ini, enggak, tapi dikasih pilihan antara kamu pindah ke kamar yang lain atau enggak, karena kamu tahu sendiri dia kan posisinya S2 dan tempatnya tuh nggak ada buat S2 sekarang, karena S2 tuh umumnya ditaruh di kamar yang isinya 2. Dan aku bilang ya kalau bisa dialah yang dipindahin, kan karena yang salah dia, cuman karena regulasinya tetap berpatokan sama regulasi tuh. Anehnya di sini sih memang apa ya, attitude itu kayaknya bukan nomor 1 sih di sini. Kayak yang penting ya kamu pintar, kamu nilainya bagus, ya yang gitu-gitulah. Pokoknya itu tuh kayaknya bukan nomor 1 di Rusia ini, atau mungkin di lingkunganku gitu kali ya. Udah sampai aku bilang, ya kenapa nggak dia aja yang disingkirin dari kamar kita gitu. Ya karena dia S2, jadi saya nggak bisa mindahin dia sebegitunya. Kalau mau nunggu sampai ada tempat buat dia dipindahin, karena dia nggak bisa pindah ke lain kamar yang isinya 4 orang lagi, atau minimal dia nunggu sampai ada kamar yang isinya 2 yang kosong gitu, paling bisanya kayak gitu. Tapi aku dikasih pilihan, kalau mau saat ini kamu untuk sementara pindah dulu, nanti gampang kalau dia udah nggak ada, dia udah dipindahin, kamu bisa pindah lagi ke sini. Tapi aku pikir karena tadi aku lihat kamarnya tuh parah, nggak selayak ini, jadi aku mikirin ya udahlah, toh
tinggal diem aja. Tapi aku bilang ke kepala asramanya, aku nggak ngejamin ya kalau kita akan baik-baik aja, tapi aku berusaha untuk nggak memulai, aku berusaha untuk tenang dan lain sebagainya, tapi aku nggak ngejamin kalau nggak ada masalah ke di beberapa waktu ke depan, aku bilang gitu. Ya kira-kira begitu deh guys, tapi nanti kalau ada cerita yang lainnya aku bakal share lagi ke kalian gimana kehidupan lika-liku sebagai mahasiswa asing di Rusia, yang menurut aku nggak tahu sih worth it atau enggak, tapi ya buat pelajaran hidup oke sih. Jadi kalau kalian mau mentalnya kayak bajak laut, Majapahit, ya kalian ke Rusia lah gitu. Oke, thank you for watching guys, see you on the next video, bye bye.